Salam sehat. Jumpa lagi kita dalam Sapaan Rohani hari ini. Sebelum kita diteguhkan melalui firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu hingga kami dapat mengerti, melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah jangan tergoda. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes 13 ayat 21 sampai ayat 32. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas pemegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan banyak sekali godaan. Godaan untuk tidak beribadah, godaan untuk tidak setia, godaan untuk mengambil hak orang lain, misalnya kita melakukan korupsi, dan masih banyak godaan-godaan yang lain. Hari ini kita diteguhkan melalui kisah bagaimana Yesus menghadapi Yudas yang akan mengkhianatinya. Yudas yang walaupun sudah diberi tanda oleh Tuhan siapakah yang akan mengkhianatinya, tetap tidak peka. Dia memilih untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak dirinya. Padahal Tuhan sudah memberi tanda. Kita bisa melihatnya itu di ayat 21 dan 26. Ayat 21. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Lalu kita lihat lagi di ayat 26. "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberi roti sesudah aku mencelupkannya." Walaupun sudah diberi tanda oleh Tuhan, Yudas tetap memilih untuk meneruskan rencananya, kehendak hatinya. Dia tidak peka mendengarkan suara Tuhan, tetapi dia mengabaikannya dan lebih mengutamakan kehendak hatinya. Namun bukan berarti
Kehendak hatinya lebih besar daripada kehendak Tuhan. Tuhan mengizinkan itu. Ya, dia melakukannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita lebih senang mengutamakan kehendak kita dibandingkan kehendak Tuhan? Apakah kita peka mendengarkan suara Tuhan yang memperingatkan kita agar kita tidak tergoda? Jangan tergoda. Kita bisa meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan kita, untuk menguatkan kita, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Tuhan menolong kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini. Biarlah kami menyiapkan hati kami sebelum kami memperingati hari di mana Engkau rela mengorbankan hidupmu untuk menyelamatkan kami. Kami menyiapkan hati kami, hati yang bersih, hati yang siap untuk membuka hati kami kepada Tuhan. Kami mau melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan, ampuni kami jika kami pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap untuk mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sekian sapaan rohani hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.